Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah rahmat dan karunia buat kita semua. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, berikan juga kesempatan dan juga nikmat iman, nikmat Islam, dan senantiasa kita selalu di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu wajib dan pantas kita syukuri dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam dengan tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat junjungan alam Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin, para pendengar budiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan mengkaji yaitu dengan judul mengukur ketenangan jiwa. Banyak kita lihat ada orang yang kaya tapi merasa dirinya miskin. Ada orang yang kaya merasa dirinya tidak punya apa-apa. Namun sebaliknya ada orang miskin hidup bersahaja tapi dia merasa memiliki semuanya. Maka alhasil ketenangan jiwa ternyata ada dalam diri kita masing-masing. Menjawab itu semua adalah pribadi kita masing-masing. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Ar-Ra'd ayat 28, yang biasa dan selalu kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah hatimu dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, akan mendapat ketenangan hati, mendapat ketenangan jiwa. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di MyFashion yang dirahmati Allah, ada 3 hal yang akan kita bahas tentang zikir itu. Pertama, zikir kepada Allah memberikan ketenangan ke dalam hati muslimin dengan senantiasa kita mengucapkan Allahu Akbar atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan 3 indikasi. Yang pertama, zikrul qalbi, berzikir di dalam hati kita dengan menghadirkan Allah di dalam hati kita. Sehingga di ayat lain Allah ingatkan, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah bergetar hatinya, senantiasa mengingat Allah, senantiasa menghadirkan Allah dalam dirinya kapanpun, dimanapun, dia akan terasa bahwa Allah selalu hadir mengawasi kehidupannya. Suatu hari ada tuan kiai, beliau menganjurkan kepada seluruh murid-muridnya, wahai murid-muridku, saya ingin melihat siapa di antara murid-murid sini sekarang yang sanggup menghadirkan Allah ke dalam hatinya. Maka sang murid pun menjawab, insya Allah Tuan Guru, kami semua siap. Maka beliau perintahkan, pegang seekor burung masing-masing. Kemudian bawa burung ini ke tempat yang sangat tersembunyi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Maka sembelihlah burung itu, kemudian pisahkan tempatnya di mana engkau suka. Kata murid-muridnya, baik ya Kiai.
Maka berpencarlah seluruh murid-murid para kiai ini. Kemudian setelah selesai, ada yang potong leher, tebas, selesai dia datang. Ada yang dipotong, kemudian dia datang. Masing-masing melaporkan, sudah selesai wahai Tuan Guru. Hanya satu orang dari muridnya tidak sanggup memotong burung tersebut, tidak sanggup menyembelih burung. Tuan Guru bertanya, nah kenapa engkau tidak menyembelih burung tersebut? Padahal sudah saya perintahkan, di mana engkau lihat tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, maka sembelihlah burung itu. Kata beliau, maaf ya Tuan Guru, dimanapun saya duduk, dimanapun saya berpijak, tidak ada yang tidak dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh apapun yang saya lakukan, maka Allah maha melihat dan maha mengetahui apa yang saya perbuat. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka dia sanggup zilqul qalbi, menghadirkan Allah dalam hatinya. Dia sanggup melihat dan mengingat bahwa Allah selalu mengawasi dirinya. Inilah indikasi yang pertama. Yang kedua, zikrul lisan, yaitu selalu menyebut nama Allah baik ketika ataupun sudah melakukan pekerjaan. Ada pekerjaan diawali dengan kata bismillah, ada kerja diakhiri dengan alhamdulillah. Maka dia selalu mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan Allah. Ucapan astaghfirullah, ucapan masya Allah, ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah. Ini yang kedua, indikasi dari orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, zikrul amal. Zikrul amal ini apapun yang kita lakukan, maka kerangka zikir kepada Allah sehingga yang kita lakukan tidak akan melanggar dari ketentuan Allah. Zikrul amal senantiasa kita merasa perbuatan kita ini selalu dalam koridornya Allah, tidak ada di luar dari batasan agama Islam kita. Maka insya Allah dengan demikian, maka ketenangan jiwa, ketetapan hati kita akan dapat diukur dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu para pemirsa yang budiman, yang kedua istiqamah. Kita bermohon kepada Allah, Allah berikan istiqamah di dalam hati kita, ketetapan di dalam jiwa kita. Senantiasa kita Allah berikan istiqamah dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah bebas dari rasa takut. Maka insya Allah dengan ketenangan jiwa, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa besar keagungan Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah kita akan selalu diberikan ketentraman dan ketenangan dalam jiwa dan batin kita. Demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat diri pribadi sebagai penyampai dan bagi kita semua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.